yang suka cerita penglihatan mereka, mimpi mereka. Kadang saya suka skeptis, ini bener apa enggak ini ya. Dan hal-hal itu yang membuat sebenarnya saya akhirnya lebih banyak belajar, cari tahu sendiri karena kita kurang informasi. Nah, itulah sebabnya kita ada pembahasan ini malam hari ini. Pertama adalah oleh karena saya merasa sejak masuk momen pandemik, saudara, ada banyak orang yang mengalami perjumpaan supernatural dengan Tuhan. Ya, di pandemik ini ada orang yang mengalami perjumpaan lewat mimpi, ada orang-orang yang bahkan belum percaya, seperti di Iran sedang terjadi kebangunan rohani di mana orang-orang tidak percaya melihat Yesus, bertemu dengan Yesus dalam mimpi. Jadi ini luar biasa sekali. Nah, saya percaya bahwa kalau orang yang tidak percaya saja bisa mendapat satu keistimewaan mengalami pengalaman demikian, apalagi kita yang dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 28 dikatakan, kamu akan mendapat mimpi dan penglihatan. Nah, oleh karena itulah itu yang menjadi dasar bahwa ini bagian kita. Tapi sebelum melangkah lebih jauh, saya mau menekankan satu hal. Kalau nanti ada Bapak Ibu yang bertanya, jangan bertanya sama saya tentang, Pak, saya punya mimpi, tolong diartiin dong. Itu nanti bisa besok selesainya. Ya. Karena nanti deh kalau Bapak Ibu udah belajar tahap-tahap menerjemahkan mimpi, Bapak Ibu mengerti bahwa menerjemahin mimpi itu nggak semudah itu gitu ya. Karena kita menjawabkan penanya. Jadi penafsiran yang kita berikan sama orang itu kita pertanggungjawabkan. Karena kalau salah, orang itu nanti jalannya bisa melenceng dari tujuan Tuhan. Ya, dia kalau misalnya dia nangkep lah, dia bisa mengambil tindakan yang salah. Nah, jadi kalau bertanya soal apa, tolong tak artikan mimpi saya, itu nanti chat aja secara pribadi sama saya lewat WhatsApp ya. Karena saya sering bantu orang buat nerjemahin mimpi. Tapi kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan Bapak Ibu, dalam pelayanan mungkin pernah bertemu hal-hal yang membingungkan soal mimpi dan penglihatan, itu bisa ditanyakan kepada saya. Kita akan bahas bersama-sama. Nah, saya minta tolong Ibu Linda untuk jadi host sekaligus akan mengarahkan kita dengan PowerPoint yang ada. Jadi mari kita mulai dengan PowerPoint yang pertama, memahami mimpi dan penglihatan. Nah, kenapa judulnya memahami mimpi dan penglihatan, padahal di judul undangan Zoom-nya menerjemahkan, Pak, saya ketipu, Pak. Kata Bapak mau menerjemahkan, kok memahami? Alasannya sederhana, Bapak Ibu. Karena kalau kita cuma sekedar cari cara menerjemahkan mimpinya, kita kehilangan sebenarnya esensi daripada mimpi dan penglihatan itu. Ya, jadi kalau yang kita cari cuma saya pengen tahu arti mimpi saya apa, kita kehilangan esensinya dari mimpi dan penglihatan itu sendiri. Tapi kalau kita memahami mimpi dan penglihatan itu, saya percaya kita akan punya kerinduan yang besar untuk mendapat lebih banyak lagi dan menerjemahkannya. Jadi, kalau cuma sekedar pengen tahu cara menerjemahkan, kita kehilangan esensinya. Nah, Bu Linda lanjut slide berikutnya. Slide berikutnya Bapak Ibu, ada satu orang pernah WhatsApp saya berkenaan dengan rekan pelayanannya itu dia dapat di slide selanjutnya ada satu kesaksian, Bu. Nah, ini dia. Nah, di slide selanjutnya, slide kedua. Nah, ini dia. Tolong dibaca dulu ya. Shalom PS, sorry ganggu. Mau tanya, ini ada teman dia Ken, ya namanya saya sembunyikan, cerita katanya mamanya dapat penglihatan tentang keluarga dia. Rumah mengalami banjir besar dan terangkat sampai ke atas banjir. Tapi nggak dapat artinya. Kira-kira PS Joe ada petunjuk atau bisa bantu? Mamanya ini dalam keadaan sehat ya. Thanks PS. Oke, makasih Bu Linda. Nah, saudara, kalau saudara tiba-tiba mendapat mimpi sesimpel itu, sependek itu nerjemahinnya bagaimana kira-kira itu? Itu artinya bisa banyak, karena mimpi makin panjang makin bagus. Mimpi makin panjang, kita tuh bisa baca temanya apa. Kita bisa tahu kira-kira ini mimpi mengarah kemana. Tapi kalau mimpi cuma sepotong, itu susah kita nerjemahinnya. Karena kita nggak punya banyak sumber untuk bisa menerjemahkan mimpi tersebut. Nanti di akhir dari training ini, saya akan kasih tahu sama saudara semua bagaimana cara menerjemahkan mimpi itu, yang si pendek tadi itu.
Tapi lewat mimpi tadi kita belajar bahwa ada orang-orang yang perlu tahu tentang mimpinya karena mereka merasa dalam roh mereka, Tuhan tuh lagi mau ngomong sama saya. Tuhan tuh lagi mau bicara sama saya. Nah ini tuh kayaknya penting pesan ini. Apalagi kalau tadi bicara tentang rumahnya kena banjir, rumahnya terangkat di atas banjir. Maka ini sebuah pesan yang saya harus tahu artinya apa. Karena penting buat saya. Nah kira-kira begitu Bapak Ibu. Nah, di slide selanjutnya, jadi kita akan main slide banyak ini ya. Bapak Ibu akan lihat saya, lihat slide, lihat saya, lihat slide. Di slide selanjutnya saya buat satu pola mengenai apa yang akan kita pelajari di sesi ini. Pertama adalah kita harus punya pengertian yang benar tentang mimpi dan penglihatan. Karena pengertian yang salah akan mengarah kepada penerjemahan yang salah, penyampaiannya pasti salah. Yang kedua, kita harus memahami maksud dan tujuan kenapa kita dapat mimpi dan penglihatan. Yang ketiga adalah kita juga harus punya satu kerinduan membangun kepekaan. Nah, kalau kita nggak pernah punya pengertian dan nggak pernah mengetahui maksud dan tujuan dari mimpi dan penglihatan, kita akan punya kerinduan membangun kepekaan manusia roh. Nah, saya kasih bocoran deh. Membangun kepekaan tuh maksudnya begini. Pernah nggak Bapak Ibu mimpi, terus lu bangun-bangun lupa? Atau bangun-bangun, apa itu tadi ya? Kayak penting deh. Tapi kok saya nggak ingat? Nah, atau dapat penglihatan tapi blur, burem, kayak nggak jelas maksudnya apa. Itu karena masalahnya kepekaan dari manusia roh kita. Lalu kita harus memahami ada tools untuk menerjemahkan mimpi dan penglihatan. Jadi memang ada toolsnya, ada bahan-bahannya, sumber-sumbernya yang bisa kita gunakan. Terakhir, cara penyampaiannya. Nah, kalau kita nggak punya pengertian yang benar, penyampaiannya nanti nggak karuan. Contoh, Tuhan kasih, ya kembali lagi ke muka saya boleh. Nah, contoh, Tuhan kasih penglihatan sama kita. Penglihatannya tangan Tuhan sedang mengangkat seseorang keluar dari gelombang besar. Nah, waktu kita lihat dapat penglihatan itu, kita sampaikan sama orang yang sudah kita kenal. Kita tahu ini orang hidupnya nggak benar. Jadi ketika kita lihat tangan Tuhan menyelamatkan dia keluar dari gelombang, dari badai, dari contohnya ada lautan bergejolak, kita akan berpikiran bahwa ini Tuhan mau nyelamatin dari masalah nih pasti nih ntar lagi dia bakal bermasalah nih orang nih. Jadi kita langsung datengin orangnya dan bilang, Tuhan beri saya penglihatan dan Tuhan sepertinya mau nyelamatin kamu dari masalah. Kamu nanti bakal kena masalah kalau kamu gak sungguh-sungguh. Padahal maksud penglihatannya bukan itu. Dan bahkan tidak ada hubungannya dengan masalah. Tapi karena persepsi kita terhadap orang itu udah buruk dari awal, kita nerjemahin mimpinya nggak bagus. Penglihatannya kita terjemahkan dengan keliru. Akhirnya orang itu bukan diberkati lewat pesan Tuhan yang kita sampaikan, orang itu malah akhirnya dilukai. Karena orang-orang profetik itu berbahaya. Mereka berbahaya karena mereka punya sebuah message, satu pesan yang bersumber dari perkataan. Alkitab kan bilang, lewat perkataan orang bisa membangun, bisa menghancurkan. Lewat perkataan orang bisa membakar sesuatu. Api kecil jadi api yang besar. So, orang-orang profetik itu kan kekuatannya di mulut. Jadi kalau kita salah ngomong, kita nerjemahin salah, rusak hidup orang. Hancur sudah masa depan orang gara-gara terjemahan yang keliru tadi. Orang bisa terluka lewat perkataan kita. Karena kalau misalnya Pak Jemi ngomong sama saya, contohnya aja ya. Pak Jemi bilang, Pak Yosep tuh orangnya nggak telaten. Ya saya cuma nanggepin, ya Pak, hahaha. Tapi kalau Pak Jemi orang profetik, dan saya tahu dia profetik, dia bilang begini, Pak Yosep, Tuhan nyatain sama saya kalau Pak Yosep orangnya nggak telaten. Saya nganggap perkataan itu dari Tuhan. Dan itu lebih personal buat saya. Kalau cuma Pak Jemi yang ngomong sih, ya iyalah Pak, iyalah. Tapi karena Tuhan yang ngomong, itu berbahaya itu. Saya bisa nganggap serius itu. Saya bisa terpukul, bisa bete, bisa stres, bisa merasa terintimidasi, bersalah karena Tuhan yang ngomong, saya nggak telaten. Paham ya saudara? Makanya kita harus ngerti tentang ini baik-baik, dan yang penting dari segalanya kita punya pengertian dan memahami maksud dan tujuan dari mimpi. Nah, slide selanjutnya,
Di situ saya mau jelaskan beberapa dasar dulu, saudaraku, karena kita harus memahami bahwa ada yang namanya mimpi menurut ilmu sains, mimpi menurut Alkitab. Ya, keduanya bisa saling membantu, tapi seringkali keduanya bertentangan. Pada kenyataannya, sains tidak bisa selalu selaras dengan Alkitab. Contoh sederhananya adalah sampai sekarang, ilmu pengetahuan itu masih menyangkal keberadaan surga dan neraka. Sedangkan Alkitab berkata neraka itu ada. Sains masih tetap kekeh bahwa manusia itu berasal dari primata, dari binatang sebenarnya, yang berevolusi. Alkitab berkata manusia diciptakan oleh Tuhan. Nah, karena perbedaan-perbedaan inilah, itulah sebabnya Bapak Ibu, kita harus membuka diri kita terhadap semua apa yang Alkitab katakan tentang mimpi dan penglihatan. Ya, supaya kita punya pengertian yang benar tentang mimpi dan penglihatan. Nah, slide selanjutnya. Ya, Bu Linda, nah ini dia. Mengapa kita perlu memahami mimpi dan penglihatan? Slide berikutnya, Bu. Ya, slide berikutnya, mengapa kita perlu memahami mimpi dan penglihatan? Oke, saya udah kasih 2 gambar sama Bapak Ibu ya. Saya udah kasih 2 gambar tadi. Oke, kembali ke saya. Di gambar pertama, kita belajar bahwa ada gambar handphone tadi, ada message, ya. Nah, kita belajar bahwa mimpi dan penglihatan itu adalah sarana komunikasi. Dalam artian itu salah satu sarana komunikasi yang Tuhan miliki untuk kita. Kalau misalnya mau kirim pesan kepada seseorang, Bapak Ibu bisa pilih mau pakai WhatsApp, SMS, Line, DM Instagram, Messenger Facebook, telepon langsung, video call. Nah, kita bisa punya banyak pilihan. Sama, jadi mimpi dan penglihatan adalah sarana komunikasi Tuhan dengan kita. Yang kedua, di gambar tadi yang kedua, ada tulisan language atau bahasa. Jadi mimpi dan penglihatan adalah salah satu bahasa Tuhan. Contoh, kalau saya nggak bisa bahasa Inggris, saya nggak bisa ngobrol sama orang Inggris pakai bahasa dia. Karena saya nggak bisa bahasa Inggris. Tapi bisa nggak orang Inggris ngomong sama saya pakai bahasa Indonesia? Kalau dia belajar bahasa Indonesia, bisa. Sama. Kalau kita nggak memahami tentang bahasa mimpi dan penglihatan, ya kita nggak akan pernah bisa berkomunikasi dengan Tuhan lewat mimpi dan penglihatan. Padahal Tuhan banyak bicara lewat mimpi, Tuhan banyak bicara penglihatan. Contohnya bahasa roh. Kalau saudara orang Protestan, orang Pantekosta atau karismatik, bahasa roh itu bagian dari hidup saudara. Itu salah satu bahasa doa yang saudara pakai dengan Tuhan. Penglihatan adalah salah satu bahasanya Tuhan. Kalau kita bisa belajar tentang bahasa ini, kita punya satu line komunikasi yang lebih dinamis, lebih variatif dengan Tuhan. Kan luar biasa ya. Kehidupan doa kita jadi jauh lebih dinamis, karena kadang Tuhan bicara lewat firman, kadang Tuhan bicara lewat situasi sekitar, kadang Tuhan bicara lewat impresi, kadang Tuhan bicara lewat pikiran yang muncul tiba-tiba, kadang Tuhan bicara lewat mimpi dan penglihatan. Jadi kehidupan persekutuan kita dengan Tuhan itu dinamis. Karena kita membuka diri dengan berbagai macam cara Tuhan mau bicara sama kita. Itu keren banget ya. Luar biasa loh, Bapak Ibu, kalau kita benar-benar mau memahami tentang ini. Nah, di slide selanjutnya, di situ ada beberapa pertanyaan yang saya pikir sering ditanyakan oleh orang-orang. Yang pertama adalah, bagaimana kita tahu apakah mimpi atau penglihatan berasal dari Tuhan atau dari imajinasi kita sendiri? Kedua, dapatkah mimpi dan penglihatan berasal dari setan? Ketiga, bagaimana kita dapat menafsirkan mimpi kita dengan benar? Keempat, apa yang seharusnya menjadi respon kita ketika sebuah mimpi mengandung peringatan? Dan yang terakhir, bagaimana kita bertindak dengan benar sesuai dengan mimpi
atau penglihatan yang dialami. Nah, di slide selanjutnya kita akan mulai kenapa mimpi dan penglihatan itu bersama-sama kita bahas. Karena Alkitab seringkali menggandengkan kedua kata ini. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di slide dalam kitab Ayub, dalam mimpi penglihatan pada malam ketika manusia tidur nyenyak. Dalam kitab Yesaya, mimpi penglihatan malam. Dan juga Alkitab menyatakan bahwa misteri itu diungkapkan kepada Daniel dalam penglihatan pada waktu malam. Jadi, mimpi dan penglihatan seringkali mereka bergerak bersama-sama. Nah, slide selanjutnya. Di slide selanjutnya dalam kitab Bilangan, ya, Numbers ini bilangan, Bapak Ibu, kitab Bilangan. Bilangan 12 ayat 6, 7, 8 dikatakan begini. Lalu berfirmanlah Tuhan, dengarlah firmanku ini, jika ada di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang dalam segenap rumah. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang. Bukan dengan teka-teki atau riddles atau puzzle. Dan ia memandang rupa Tuhan. Nah, Yoel 2 ayat 28, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, turun-turunamu dapat penglihatan-penglihatan. Oke, terima kasih Ibu Indah. Waktu saudara baca ayat tadi, Tuhan tuh lagi kasih kita satu clue bahwa cara Tuhan berkomunikasi dengan para nabi di masa lalu adalah lewat mimpi dan penglihatan. Tapi Musa beda. Musa itu spesial. Tapi Tuhan berkomunikasi dengan para nabi lewat mimpi dan penglihatan. Nah, di generasi sekarang, di zaman sekarang, para nabi itu kita terjemahkan sebagai orang-orang yang profetik atau orang-orang yang kenabian. Jadi orang-orang yang kenabian adalah orang-orang yang memiliki bahasa sehari-hari dengan Tuhan, yaitu mimpi dan penglihatan. Itu udah bahasa mereka, bahasa komunikasi mereka dengan Tuhan. Mimpi dan penglihatan. Tuhan bicara kepada mereka seperti itu. Tapi Alkitab berkata bahwa dalam Yoel 2 ayat 28 lalu Kisah Rasul, ternyata mimpi dan penglihatan ini bukan lagi punya nabi aja dan bukan lagi sekedar punya orang profetik. Ternyata mimpi dan penglihatan itu turun atas anak-anak laki-laki dan perempuan, hamba laki dan perempuan, atas orang-orang tua. Wow, itu berarti everybody can have a dream and have a vision. Semua orang bisa dapat mimpi dan bisa dapat penglihatan. Saudara bisa dapat mimpi dan penglihatan. Saudara bisa punya komunikasi dengan Tuhan melalui mimpi dan penglihatan. Sebelum lanjut, aku tahu nggak kenapa mimpi? Kenapa saya paling suka Tuhan kalau komunikasi lewat mimpi? Sederhana. Karena kalau Tuhan komunikasi lewat mimpi, itu sedikit sekali kemungkinan manusia untuk bisa membuat-buat, ya. Kalau penglihatan kan bisa aja dibuat-buat, karena orangnya sadar. Kalau mimpi itu enggak, orangnya lagi tidur dan Tuhan bicara sama dia. Jadi mimpi itu memiliki tingkat keakuratan yang jauh lebih tinggi oleh karena orangnya tidak punya peranan apa-apa terhadap mimpi itu. Itu murni Tuhan bicara, dia lagi tidur. Jadi saya suka sekali kalau ada orang-orang share dan mereka mendapat mimpi dari Tuhan. Abu Linda kembali ke slide, kita akan cepat saja di sini karena nanti lama di bagian nerjemahinnya ya. Kalau ini sih info-info ini sederhana sekali. Nah, di slide saudara akan lihat beberapa bahasa asli dari mimpi dan penglihatan supaya saudara tahu bahwa ada di Alkitab. Di Alkitab bahasa mimpi itu diterjemahkan kalam. Ya, kalam. Ya, mimpi itu kalam. Dalam bahasa Yunaninya onar. Dan semua berkaitan erat dengan tidur. Ya, jadi mimpi berkaitan erat dengan tidur. Next slide selanjutnya. Sedangkan vision atau penglihatan dalam bahasa aslinya diterjemahkan makazah, kazon atau kazah. Dan dalam bahasa aslinya lagi yang lain, ada terjemahan lainnya yaitu marah atau mareh atau ra'ah. Next, lanjut. Dalam bahasa Yunani, mimpi diterjemahkan enupnion.
sesuatu yang terlihat dalam tidur atau penglihatan dalam mimpi. Tapi saudara jangan ke gereja tidur seperti gambar ini ya. Saudara tidur di gereja supaya dapat mimpi, Pak. Jangan ya. Aduh, itu kagak benar itu kalau gitu. Ya. Oke, yang kedua, menurut Kamus Webster, penglihatan itu artinya tindakan mempersepsikan subjek yang abstrak atau tidak terlihat seakan-akan terlihat dengan jelas di alam nyata. Next, slide. Kita slide dulu aja habis ini nih ya. Nah, saudara, menurut ilmu pengetahuan, penelitian laboratorium telah membuktikan bahwa setiap orang bermimpi 1 hingga 2 jam setiap malam. Ya, coba diresapi dulu baik-baik. Saudara tuh tiap malam mimpi 1 sampai 2 jam loh. Setiap malam. Coba ada berapa banyak mimpi yang saudara ingat? Ada berapa kali saudara sadar bahwa Tuhan lagi bicara sama saudara lewat mimpi? Ya, sama seperti saya mungkin. Kita seringkali bangun-bangun lupa. Apa tuh tadi ya? Apa tuh tadi ya? Padahal setiap 1 atau 2 jam kita mimpi. Berarti peluang kita untuk dengar Tuhan bicara setiap hari itu ada. Ya, saudara bisa baca di slide. Periode alfa, mimpi pendek, theta, delta. Nah, saya kadang beberapa kali dapetin mimpi itu di periode alfa, saudara. Jadi cuma mimpi pendek. Jadi saya pikir itu kayak penglihatan atau mimpi karena cuma sebentar ini. Ya, theta, delta. Kadang periode alfa ini saya alami ketika subuh. Saya kadang kebangun subuh nih. Udah kebangun subuh mau tidur lagi saya. Nah, tidur-tidurnya ini tidur-tidur kayak gini nih. Tiba-tiba mimpi subuh. Seperti terakhir saya mimpi tentang mama saya. Saya sampaikan sama mama saya, lalu mama saya merasa diteguhkan, dia nangis. Nah, itu tuh subuh-subuh tuh, mimpi-mimpi pendek. Ya, menurut ilmu pengetahuan demikian, saudaraku. Oke, kembali ke saya. Nah, saudara, sebelum kita melangkah lebih jauh, saya punya pertanyaan sama saudara. Adakah di antara saudara di tempat ini yang sering mendapat mimpi? Kalau ada, saudara bisa tolong kasih jempol. Kalau sering, karena saya lagi liatin nih, sampai ke belakang. Saya coba perhatiin satu-satu. Ada di antara saudara yang sering dapat mimpi. Diterjemahin apa enggak gimana nanti itu ya, tapi sering. Ya, kalau Ibu Kristi pernah sharing mimpinya sama saya, Ibu Kristi Gibran, jadi saya tahu dia pernah dapat mimpi beberapa kali dan mimpinya akurat. Iya, oke. Jadi ada di antara saudara yang sering dapat mimpi, dan sisanya mungkin saudara mendapat mimpi tidak sering, tapi beberapa mimpi cukup berkesan buat saudara. Ya, oke saudara. Nah, saudaraku, kenapa Tuhan bicara kepada kita lewat mimpi? Kenapa Tuhan pakai mimpi untuk bicara sama kita? Yang pertama adalah karena waktu tidur, telinga kita tuh terbuka. Waktu tidur tuh momen-momen di mana sistem-sistem yang biasanya sibuk dengan keadaan sekeliling itu dalam sekejap hilang. Jadi telinga kita terbuka. Nah, Ayub pasal 33 berkata, telinga manusia tuh kebuka waktu tidur dia. Dan ini dibuktikan secara ilmu pengetahuan. Bapak Ibu tahu nggak kalau Bapak Ibu doain orang yang sekarat, matanya nggak buka, mulutnya udah nggak ngomong, tapi telinganya masih dengar. Padahal udah sekarat tuh. Tapi telinganya masih dengar kita ngomong. Telinga itu kalau menurut ilmu pengetahuan adalah salah satu organ terakhir yang akan mati. Terakhir dia baru selesai. Jadi orang udah sekarat, udah mau mati, masih bisa dengar. Nah, itulah sebabnya kalau kita lagi doain orang yang mau meninggal, terus kita lihat orangnya nggak respon, ya biarin aja. Telinganya mendengar. Telinganya mendengar. Jadi telinga itu terbuka ketika kita sedang tidak sadar. Yang kedua, pikiran kita tenang. Yang ketiga, roh kita tidak pernah tertidur sebenarnya. Mazmur 121 ayat 4. Jadi yang tidur itu tubuh fisik ya. Roh itu nggak pernah tidur. Makanya almarhum Pak Wawan, salah satu sahabat saya itu, teman saya dalam peperangan rohani itu di rumah doa. Dia itu punya karakteristik mimpinya peperangan. Jadi rohnya tuh lagi tidur tuh perang. Orang kalau lagi tidur ngorok, dia kalau lagi tidur, rohnya peperangan rohani. Karena roh nggak pernah tidur.
Your spirit is awake throughout the day. Roh kita tuh jaga selama 24 jam. Roh itu nggak bisa tidur. Tubuh yang tidur. Lalu yang keempat, skeptisisme analitis kita hilang. Nah, Ibu Linda bisa tolong tampilkan slide-nya yang ini ya. Mengapa Allah bicara lewat mimpi? Skeptisisme analitis kita hilang. Dalam artian, waktu kita tidur, kita tuh nggak banyak argumen. Beda kalau Tuhan lagi bicara sama saudara waktu saudara sadar. Sebelumnya, Bu, tadi. Mengapa Allah berbicara melalui mimpi? Ya, kita ini nggak banyak argumen. Kita nggak banyak bertanya, nggak banyak komplain. Ya, karena kita lagi tidur. Jadi Tuhan tuh ngomongnya enak. Nyampein pesannya enak. Tidak terganggu oleh pemikiran logis manusia. Yang terakhir adalah tidur memampukan seseorang memiliki penyingkapan misteri. Karena kalau penglihatan kan otak kita jalan. Ini benar nggak dari Tuhan nih? Kalau ini kayaknya bukan dari Tuhan, ini kayaknya saya nih. Jadi kadang sulit untuk Tuhan menyingkapkan sebuah misteri. Tapi kalau tidur, Tuhan bisa cerita dari A sampai Z. Dan saudara terima-terima aja. Karena kita tidur. Makanya Tuhan suka sekali bicara lewat mimpi dan penglihatan. Nah, coba perhatikan dulu slide selanjutnya. Tujuan mimpi dan penglihatan. Kita akan banyak tatap muka ketika tanya jawab ya Bapak Ibu ya. Tujuan mimpi dan penglihatan yang pertama itu menyingkapkan hati Bapa. Ini poin pertama paling penting. Kalau kita sebagai orang percaya nggak punya hati Tuhan, mimpi dan penglihatan kita jadi senjata yang berbahaya buat orang lain. Jadi mimpi dan penglihatan yang pertama itu menyingkapkan hati Bapa. Yang kedua, memberi direction bagi perjalanan kita. Yang ketiga, memberi beban syafaat. Contohnya kisah Daniel, dia dapat penglihatan, akhirnya dia bersyafaat buat bangsanya. Contohnya Musa, dia mendapatkan satu penglihatan, dia bersyafaat buat bangsanya. Yang keempat, mengarahkan Anda ke dalam pelayanan. Contohnya Musa. Musa melihat satu penglihatan, ada semak yang terbakar, dan tiba-tiba di momen itulah dia dipanggil ke dalam pelayanan. Jadi Bapak Ibu, kadang kita dapat mimpi, mimpi itu sebenarnya bisa jadi afirmasi dari Tuhan untuk kita bergerak ke dalam sebuah pelayanan. Untuk pindah ke dalam sebuah pekerjaan yang baru. Kelima, membawa kesembuhan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ini di belakang. Membangkitkan iman karena rema. Jadi rema ini adalah penyingkapan dari firman. Nah, waktu kita dapat mimpi dan penglihatan, itu sebuah rema diberikan sama kita karena berkesan. Lalu memberi peringatan yang urgent, mengoreksi atau menegur manusia karena apa yang ada dalam hati. Nanti kita akan bahas lebih jauh yang ini. Poin 8. Dan yang ke-9, pernyataan keselamatan bagi manusia. Contohnya Cornelius. Ya, kembali ke saya. Contohnya Cornelius. Cornelius itu adalah orang yang sebenarnya nggak kenal Yesus. Tapi dia mendapatkan satu kunjungan ilahi, mimpi, dan Tuhan bilang sama Cornelius, panggil itu Petrus. Waktu Petrus dipanggil, si Petrusnya dapat penglihatan. Dia datang ke rumah Cornelius dan terjadi keselamatan buat satu keluarga. Wah, itu kan luar biasa. Jadi Bapak Ibu, kenapa Tuhan suka pakai mimpi dan penglihatan? Karena itu sarana yang lebih mudah bagi Tuhan untuk berbicara kepada kita. Terutama kalau kita memang sedang lagi nggak aware. Lagi nggak ngeh. Lagi butek, lagi buntu. Nggak sih ngalamin Pak, saya ini bingung, Pak. Saya ini harus kemana sebenarnya ya? Pak, saya bingung sama anak saya, Pak. Ini jodohnya dari Tuhan apa bukan ya? Dia bawa-bawa cowoknya ke rumah. Atau, Pak, saya ini sedang bingung, Pak. Nah, Tuhan tuh bisa bicara lewat mimpi dan penglihatan sama kita. Untuk menunjukkan langkah yang harus kita ambil. Itu akan sangat-sangat luar biasa. Kalau kita bisa memaksimalkan cara Tuhan berbicara kepada kita dengan cara ini. Ya, next slide selanjutnya. Apakah semua mimpi dan penglihatan berasal dari Tuhan? Ya, karena banyak orang berkata, itu cuma mimpi, Pak. Saya kebanyakan makan coipan. Jadi aja saya mimpi. Atau, itu cuma mimpi, Pak. Karena saya baru habis nonton film.
Jadi ke bawah mimpi, tiba-tiba mirip-mirip. Ya, jadi pertanyaan-pertanyaan itu muncul ketika kita dapat mimpi. Contohnya, mungkin tadi malam saya baru berantem Pak sama istri saya misalnya. Jadi aja saya dapat mimpi ini. Nah, saudara, karena kita punya pola pikir begitu, akhirnya waktu kita dapat mimpi kita abaikan. Padahal saya mau katakan sama saudara loh, God, works in everything. Tuhan tuh bekerja dalam segala sesuatu, termasuk lewat mimpi yang kita pikir. Ya mungkin karena saya kebanyakan makan, Pak, jadinya saya mimpinya begini. Nah, saudaraku, kalau saudara pernah baca Alkitab, di situ Tuhan Yesus sering bicara pakai perumpamaan. Ya, lanjut Bu, slide selanjutnya. Kalau saudara sering Alkitab, Tuhan banyak bicara lewat perumpamaan. Kenapa dia bicara lewat perumpamaan? Contohnya penabur, benih, lalu tentang anak yang hilang, lalu tentang dirham, lalu tentang mutiara, lalu tentang burung. Kenapa coba? Karena itu yang kita lihat tiap hari. Jadi dia pakai apa yang kita lihat setiap hari untuk berbicara sama kita. Nah, kalau kita ambil contoh yang tadi, contohnya kenapa ya Pak, kok saya dapat mimpi ini? Mungkin karena saya baru habis, baru habis berantem mungkin sama seseorang, jadi saya mimpinya begini. Enggak! Tuhan tuh justru pakai apa yang saudara alami, karena itu kan masih fresh di pikiran saudara ya. Karena masih fresh, Tuhan pakai itu untuk bicara sama kita. Sehingga kita bisa cepat nangkep, karena masih fresh di dalam memori kita. Nah, jadi kalau kita ngalamin satu peristiwa dalam keseharian, lalu tiba-tiba seperti ke bawah mimpi, itu cara Tuhan untuk berkomunikasi dengan kita. Karena apa yang alami pada hari itu masih fresh. Jadi dia bawa itu lewat mimpi dan penglihatan untuk menyampaikan sebuah maksud atau satu pesan buat kita. Nah, kita sekarang lihat asal dari mimpi. Yang pertama, mimpi itu berasal dari Roh Kudus. Dia disebut pengendali. Dan yang kedua, setan atau sendiri dikatakan seizin Tuhan. Jadi kalau tidak seizin Tuhan, setan nggak bisa berbuat apa-apa. Lalu ada yang disebut prophetic nightmare dan ada yang disebut nightmare. Oke, Bu Linda, kembali ke saya dulu. Nightmare. Saya pengen tanya sama Bapak Ibu, siapa di sini yang pernah mimpi buruk? Contoh dapat uang 200 juta. Oh, enggak, bukan buruk itu ya. Salah. Siapa yang pernah punya mimpi buruk? Bisa kasih jempol? Ya, saudara, oke. Nah, kenapa ada mimpi buruk? Kenapa kita bisa punya mimpi buruk? Nah, tadi kita lihat ada yang namanya prophetic nightmare dan ada yang namanya nightmare. Prophetic nightmare itu artinya begini, satu mimpi yang memang sebenarnya buruk itu mimpi. Itu sebenarnya mimpi jelek banget itu. Bikin kita bangun tuh. Tapi Tuhan lagi bicara sama kita. Ada di situ. Ada peringatan di situ. Ada sesuatu yang urgent yang harus segera kita responi. Makanya kita harus segera terjemahkan itu. Supaya ngerti. Jadi yang prophetic nightmare ini adalah mimpi-mimpi yang sifatnya message. Contoh nightmare, contoh. Saudara lagi naik mobil nih. Saudara lagi naik mobil, tiba, saudara lihat di depan saudara ada seorang perempuan berjalan lewat di depan saudara. Karena saudara kaget perempuan itu lewat depan saudara, saudara injek rem keras-keras. Akhirnya saudara berhenti secara tiba-tiba mobilnya dan menyebabkan saudara mengalami kecelakaan. Kepala saudara terbentur kaca dan lain sebagainya. Lalu saudara terbangun. Di mimpi saudara pikir ini mimpi kacau ini. Ini apa ini mimpi ini? Setan kayaknya nih. Padahal belum tentu setan itu. Nanti kita akan cari tahu kenapa itu belum tentu setan. Nanti kita akan tahu. Nah, tapi saya mau kasih satu bocorannya dikit. Itu bisa saja cara Tuhan untuk berkomunikasi dengan kita. Bahwa, perempuan itu kan gambarannya bisa macam-macam ya. Simbol perempuan tuh arti di mimpi bisa macam-macam. Bisa benar perempuan, bisa bukan perempuan tapi laki-laki. Jadi perempuan tuh artinya macam-macam, nggak selalu harus perempuan. Nah, salah satu arti dari perempuan adalah spirit. Atau ya kita pernah berkata tentang Isabel.
Itu satu manifestasi dari perempuan. Jadi mimpi itu sebenarnya Tuhan lagi bicara begini, kamu hati-hati. Ada perempuan yang akan masuk ke dalam kehidupan kamu, akan mengendalikan kamu. Dan akhirnya kamu mengalami kehancuran dalam hidup. Kamu akhirnya yang ragu-ragu dalam keputusan. Kamu akan terus ngerem dan berantakan semuanya. Tapi kalau kita nggak ngekan, kita pikir mimpi apa sih nih? Serem banget. Padahal itu prophetic nightmare. Yang kedua adalah nightmare. Oke, ada yang kebuka kali ya. Nightmare itu mimpi buruk. Ya. Nah, mimpi buruk di sini ini dari setan. Pak, kenapa saya bisa dapat mimpi buruk ya, Pak? Alasannya sederhana. Kenapa kita bisa dapat mimpi buruk dari setan? Pertama, Alkitab pernah menyatakan bahwa ketika Gehazi sedang ketakutan, sedang ketakutan karena ada banyak musuh mengelilingi dia, musuh mengelilingi dia dengan luar biasa. Lalu Elisa akhirnya bilang sama Gehazi begini, enggak, yang menyertai kita lebih banyak. Lalu Elisa buka mata Gehazi sehingga Gehazi bisa melihat bahwa pasukan malaikat itu jauh lebih banyak daripada pasukan musuh yang mengelilingi mereka. Jadi pertama, mimpi buruk itu bisa kita alami oleh karena kita dalam keseharian sedang mengalami tekanan dalam hidup. Karena tubuh jiwa saudara ketika sedang tidak dalam keadaan yang baik, kondisi yang baik, itu bisa menjadi sarana atau celah buat iblis untuk menyerang kita lewat mimpi. Jadi mimpi buruk, mimpi yang dari setan, itu tandanya kita buka celah dalam hidup kita dalam keseharian. Sehingga kita mudah sekali diserang oleh musuh dengan mimpi-mimpi buruk. Yang kedua, mimpi buruk muncul oleh karena serangan dari kuasa kegelapan. Tadi kita kan bahas bahwa roh manusia itu nggak pernah tidur. Jadi mimpi buruk itu bisa gambaran dari serangan suatu kuasa kegelapan yang sedang menyerang kita. Memang peperangan itu terjadi dalam segala momen. Masalahnya karena kita buka celah di sepanjang hari itu, ketika kita tidur, iblis dengan mudah bisa menyerang kita lewat mimpi buruk. Ya, di slide selanjutnya, saudara, di situ dikatakan bahwa mimpi itu bisa berupa manifestasi dari kasih, sedangkan yang dari setan itu sifatnya pornografik. Ya, kalau pria mungkin pernah dengar yang namanya mimpi basah. Saya pernah waktu itu di sekolah teologi berdebat dengan dosen dan dengan beberapa murid, karena ada satu murid yang bilang bahwa, Pak, itu secara ilmu pengetahuan mimpi basah itu bukan ini kok, Pak. Mimpi basah itu bukan dari roh jahat, Pak, gitu. Jadi kita sempat berdebat dalam hal itu. Tapi saudara, mimpi-mimpi yang sifatnya pornografik ini kan oleh dua roh. Kalau saudara pernah baca buku-buku tentang pelepasan, ada dua roh yang namanya sucubus dan incubus. Ada grup band namanya incubus. Jadi sucubus dan incubus adalah dua roh yang bergerak secara pornografik. Dia bergerak lewat mimpi, makanya beberapa orang pernah punya pengalaman berhubungan seks dalam mimpi. Beberapa orang pernah punya mengalami pengalaman seksual fantasi secara seksual dalam mimpinya. Itu karena roh ini, sucubus dan incubus, dua spirit yang bekerja dan sedang bergerak untuk membuat seseorang punya mimpi-mimpi yang sifatnya najis sifatnya. Sedangkan mimpi yang dari Roh Kudus itu manifestasi kasih, bukan hawa nafsu. Saya mau kasih contoh deh, contohnya saudara dengar ada satu orang ceritain mimpinya sama saudara. Lu tahu nggak? Gua mimpi loh. Di mimpi gua gua nyium, misalnya namanya Clara gitu ya. Gua Clara. Gua nggak tahu itu mimpi gimana, tapi waktu gua nyium si Clara gitu, gua kayak ngerasa cinta banget sama dia. Nah, saudara, ketika orang ini dapat mimpi itu, dia pikir bahwa ini peneguhan kali, konfirmasi ya. Kayaknya gua harus PDKT masih Clara. Padahal bukan. Itu mimpi yang sebenarnya kalau dia membuka, mengarahkan dia kepada hal-hal yang jauh lebih cabul, lebih jahat, lebih najis daripada itu. Nah, Bapak Ibu, saya pernah ngalamin satu pengalaman pelayanan pelepasan di mana perempuan ini itu hampir setiap hari ngalamin mimpi yang kayak gini.
Dan dia bingung, kenapa Pak? Karena dia ngalamin dari sejak dia masih SMP apa SMA, jadi dia nggak ngerti ini kenapa. Apa ini maksudnya? Kok saya ngalamin kayak gini? Ternyata ketika dibukakan, ya orang ini udah dikuasai sama satu spirit. Ya, namanya incubus dan sucubus, itu dua roh yang bekerja secara ini untuk kenajisan. Yang ketiga, asal dari mimpi itu yang dari Tuhan pasti mendorong kita memiliki penyerahan diri. Coba ditampilkan lagi Bu Linda slide-nya. Karena yang poin ketiga ini penting banget. Ya, mimpi yang dari Roh Kudus itu menekankan kepada penyerahan diri, sedangkan mimpi yang dari setan atau dari diri sendiri itu menekankan kepada terpenuhinya hasrat hati. Terpenuhinya hasrat hati. Oke, kembali ke saya. Bapak Ibu pernah nggak kita pengen banget sesuatu? Pengen sesuatu. Kebawa mimpi, dan di mimpi kita udah capai itu. Di mimpi tuh kayak kita udah punya. Ya, kalau dalam kasus kayak anak muda pasangan hidup tadi, di alam natural nembak aja belum, di alam mimpi udah jadian. Udah married malah. Atau pernah nggak kita di alam mimpi tuh merasa udah mencapai sesuatu, udah jadi sesuatu. Ya, udah mengalami sesuatu, kayaknya wow keren. Nah, itu sebenarnya mimpi yang Tuhan izinkan kita punya untuk menyingkapkan kondisi hati kita yang sebenarnya. Pesan Tuhan dalam Alkitab pernah berkata begini, bahwa karena hati kamu penuh dengan berhala, kamu akan memimpikan berhalamu bahkan saat kamu tidur. Jadi kalau kita mimpi, dan ketika di mimpi kita seperti sedang capai sesuatu, miliki sesuatu, akhirnya apa yang selama ini kita nggak punyai, kita punyai, benarnya adalah gambaran dari kondisi hati di mana ada berhala dalam hati kita. Tapi mimpi yang dari Roh Kudus itu selalu message-nya adalah let go, surrender, give up, bayar harga. Jadi mimpi-mimpi dari diri sendiri muncul daripada hasrat dalam jiwa kita yang tidak terpenuhi. Makanya kita bermimpi begitu. Dan yang terakhir, mimpi yang terakhir bisa membuat kita lelah karena mimpi itu bicara peperangan rohani. Dan yang terakhir juga bisa ketindihan. Saya mau tanya, siapa yang pernah ketindihan di sini, bisa kasih jempol? Selain saya. Pernah ketindihan? Mungkin ada di antara saudara yang hari ini bilang, Pak, saya lagi ketindihan, Pak, ketindihan beban hidup. Ya, kalau itu sih banyak orang ngalamin, saudara ya, pandemik. Bukan itu. Kalau saudara pernah ngalamin ketindihan, ya, saya bilang tadi di awal bahwa ilmu pengetahuan dengan Alkitab itu suka begini. Tapi kalau saudara pernah ngalamin ketindihan adalah satu gambaran bahwa iblis sedang mencoba untuk menekan seseorang, membuat satu energinya habis. Saya pernah bahas tentang siapa yang pernah Galaxy A70. Oke, Galaxy A70 pernah ketindihan. Jadi ketindihan adalah satu gambaran di mana iblis itu sedang mencoba menekan seseorang, membuat satu energi, ngalamin Alkitab begitu. Di saya sekolah Alkitab di Salatiga. Nah, waktu saya tidur, saudara, saya tuh tidur lalu saya kebangun, tapi mata saya masih merem. Nah, masalahnya adalah walaupun mata saya merem, saya lihat di depan saya itu ada satu roh jahat, ya, perempuan, mukanya hancur, pegang saya di leher lalu neken. Saya mau bilang, mau nyebut nama Yesus nggak bisa, mau teriak nama Yesus nggak bisa. Sampai teman-teman sebelah saya bangun gara-gara saya. Sep, kenapa kamu, Sep? Sep, kamu kenapa, Sep? Gitu. Saya gini kebangun. Dari Yesus, saya bilang, ada apa ini? Nah, itu pengalaman-pengalaman ketindihan seperti itu adalah pengalaman-pengalaman yang berasal dari roh jahat. Tadi ada yang chat sama saya hampir setiap hari. Wow! Nanti kalau ibu perlu bantuan, ibu bisa kontak saya apa pendoa ya. Jadi saya pernah ngalamin seri dari ketindihan, itu mau tidur tuh nggak enak, bener ya? Mau tidur lagi tuh takut kita. Mau tidur lagi tuh kita melek.
Nah, itu bisa mengarah kepada penyakit-penyakit berikutnya, di mana akhirnya jadi insomnia, susah tidur, gejala stres, marah-marah di tempat kerja. Intinya adalah, kalau iblis bisa menekan seseorang waktu dia tidur, orang menyanjang harinya nggak akan fokus dia. Dia nggak akan lagi fokus. Jadi, saudara, itu asal dari mimpi, lewat bisa karena ketindihan, bisa dari... Nah, terakhir, slide terakhir, asal dari penglihatan. Apa benar ketindihan bisa sampai... Oke, nanti di sesi tanya jawab kita bahas ya. Saya masuk slide terakhir dulu baru kita jawab ya. Oke. Nah, asal dari penglihatan. Sedangkan penglihatan sendiri asalnya ada yang dari Roh Kudus, ada yang dari setan atau diri sendiri. Kalau dari Roh Kudus, turunnya kepada orang percaya, atau orang tidak percaya juga bisa, dengan tujuan penyelamatan tadi. Atau orang tidak percaya, dengan tujuan Tuhan mau menyatakan dirinya kepada mereka. Tapi kalau orang tidak percayanya lihatnya hal-hal yang jelek, setan, itu ngarahnya ke sini, okultisme. Hampir 90% orang yang tidak percaya kepada Yesus, lihat setan, itu akarnya di sini dia. Dia punya akar okultisme dalam keluarganya. Sejak kecil ada yang pernah, jadi saya pernah melayani satu orang yang sejak kecil lihat setan. Jadi ketika dia bertumbuh menjadi seorang wanita, nggak normal, saudara. Dia susah berkomunikasi dengan orang, sulit untuk berhubungan dengan orang. Atau dari diri sendiri, orang percaya yang motivasinya tidak murni, dia buat-buat penglihatannya ini. Karena zaman sekarang katanya kalau nggak dapat penglihatan, orang profetik nggak keren. Jadi dia buat-buat ini, bisa juga ini. Ya. Selaras dengan Alkitab, sedangkan yang dari setan atau diri sendiri tidak selaras dengan Alkitab. Murni dari inspirasi roh, yang dari sendiri dari profesi pribadi. Asal dari penglihatan dari Roh Kudus itu berbicara tentang makhluk-makhluk surgawi, perjumpaan dengan makhluk surgawi, sekalipun ada beberapa orang yang lihat setan, tapi dengan tujuan-tujuan ilahi. Sedangkan penglihatan yang dari setan itu agennya adalah roh-roh jahat dan bisa dalam pengaruh obat-obatan. Sebelum saya lanjut, Bapak Ibu tolong lihat jenis-jenis penglihatan. Dilihat aja, dibaca, diingat-ingat bentar. Nanti kita akan bahas satu persatu. Oke, kembali ke saya. Ini slide terakhir yang bisa saya kasih penjelasannya. Ya, karena waktu kita memang nggak panjang. Waktu kita terbatas sekali. Detail. Pertama, kita akan bahas tentang okultisme. Nah, ketika seseorang dilahirkan dari keluarga yang membuka diri terhadap okult, maka sejak kecil itu memang udah kebuka. Dia bisa lihat setan di mana aja, kapan aja, dia bisa lihat setan. Masalahnya adalah waktu dia terima Yesus, ini mata nggak otomatis ketutup. Matanya ini harus dikuduskan. Supaya kalau Tuhan menghendaki dia lihat, dia lihat. Kalau Tuhan nggak menghendaki dia lihat, Tuhan tutup. Jadi saya ngalamin banyak kasus di mana orang-orang yang sebelum kenal Yesus bisa lihat, setelah kenal Yesus nggak bisa lihat lagi dia. Nggak bisa lihat lagi dia. Kenapa nggak bisa lihat? Karena Tuhan nggak menghendaki dia lihat. Tapi ada orang yang sebelum kenal Yesus bisa lihat, setelah kenal Yesus dia masih bisa melihat, tapi dikuduskan matanya. Pernah nggak Bapak Ibu ketemu dengan tipe-tipe orang atau yang kemana aja, kapan aja lihatnya setan? Setan terus yang dia lihat. Dan karena yang dia lihat terus setan, akhirnya bahasa profetiknya bahasa yang negatif. Nah, itu kenapa dia bisa lihat setan di mana-mana lihat setan dan bahasa profetiknya negatif? Karena dia nggak dikudus. Dia nggak ngalamin namanya pematahan dari setiap ikatan okultisme di masa lalu. Nah, dia harus lewatin momen pelepasan. Harus pelepasan lagi orang itu supaya matanya dikuduskan. Kalau Tuhan menghendaki dia dibuka matanya. Kalau enggak ya dia nggak akan bisa lihat lagi. Kira-kira begitu. Jadi kalau bahas tentang okultisme, lalu tentang obat-obatan. Orang bisa dapat penglihatan itu karena pengaruh obat. Obat-obatan yang dia konsumsi, contohnya beberapa obat-obatan membuat seseorang bisa punya halusinasi dan lain sebagainya. Nah, ilmu pengetahuan menjelaskan itu halusinasi aja. Secara spiritual tidak. Apa yang dia lihat adalah manifestasi roh jahat yang memang menyatakan dirinya sama dia. Makanya ada keinginan pengen bunuh diri, ya pengen mengakhiri hidup. Oleh karena pengaruh dari obat-obatan itu membuat dia
antara sadar dan tidak sadar. Tadi kita bahas tentang alfa ya, momen antara tidur dan enggak, membuat dia mampu melihat hal-hal yang spiritual, tapi efeknya jahat, buruk buat dia. Nah, kita bahas sedikit jenis-jenis penglihatan. Yang pertama, penglihatan terbuka. Itu contohnya ketika kita dalam keadaan sadar, lalu Tuhan menyatakan kepada kita sesuatu. Yang kedua, penglihatan tertutup. Ketika kita menutup mata dan lihat sesuatu. Contohnya kalau saudara lagi pelayanan di satu tempat, melayani orang, saudara kan pernah nggak doain orang, tutup mata terus melihat sesuatu? Pernah ya? Saudara lagi doain orang, terus saudara tutup mata, nah itu penglihatan tertutup, mata tertutup namanya. Lalu yang ketiga, penglihatan pengalaman itu, saudara nggak cuma lihat, saudara tuh kayak lagi ngalamin. Ya, saudara ngalamin takutnya, saudara ngalamin ada panasnya, atau ada dinginnya, atau ada angin sepoi-sepoinya. Jadi, penglihatan pengalaman itu melibatkan semua indera yang kita punya. Tapi vision. Nah, Yeskiel pernah ngalamin pengalaman seperti ini. Daniel pernah ngalamin pengalaman di mana dia dapat penglihatan, terus badannya tuh kayak orang mati. Takut. Yohanes pernah ngalamin ini. Ya, Paulus pernah ngalamin ini, di mana dia lihat cahaya terang, tiba-tiba dia buta dan tiba-tiba dia jatuh. Jadi it's not just a vision, itu vision yang juga melibatkan pengalaman kita. Lalu penglihatan interaktif adalah di mana saudara nggak cuma sekedar punya penglihatan, tapi saudara berkomunikasi dengan Tuhan dalam penglihatan itu. Atau berkomunikasi dengan malaikat dalam penglihatan itu. Contohnya Gideon, dia lagi bersembunyi dari orang Midian. Tiba-tiba malaikat bilang, "Hai, pahlawan yang gagah perkasa." "Ah, gagah perkasa dari mana? Saya takut." Nah, itu kita bisa dapat vision dan lalu berkomunikasi dalam penglihatan itu. Lalu penglihatan dalam mimpi. Pernah nggak saudara ngalamin mimpi terus punya penglihatan di mimpi? Ya, makanya saya berkata dreams akan memimpikan mimpi. Pernah nonton film Inception enggak? Ya, anak-anak muda mungkin pernah nonton Inception. Kalau belum, Inception tuh gambaran bagus tentang mimpi 4 lapis. Di dalam mimpi ada mimpi, ada mimpi, ada mimpi. Jadi, penglihatan dalam mimpi itu artinya kita mimpi dan kita dapat penglihatan di dalam mimpi itu. Selanjutnya penglihatan trance. Trance itu begini, saudara pernah nggak rebah? Terus nggak sadar? Dan di momen itu saudara dapat penglihatan. Saya pernah waktu Cindy Jacob datang ke Jakarta itu. Dia lagi altar call, tiba-tiba saya rebah, nggak tahu kenapa sudah dibawa ke ruangan sebelah. Dan di situ saya dapat satu penglihatan yang saya ceritain sama teman-teman saya. Jadi kita rebah, dan kita dapat penglihatan. Terakhir, penglihatan sekilas. Ini sesuatu yang sifatnya nggak lama, cuma sekilas saja, dan saudara harus segera responnya dengan cepat untuk menerjemahkan. Biasanya kita dapat penglihatan sekilas waktu doain orang. Saya di bagian profetik, jadi ada beberapa orang Bandung datang di sini. Ya, ada muka-mukanya, ada Hendrik, terus ada ibu siapa lagi tadi itu ya, saya lupa. Nah, kita kadang doain orang tuh dapat penglihatan sekilas tuh. Set. Yang saya lihat, kamu lagi, saya lihat. Nah, itu kita harus responnya dengan cepat karena penglihatan sekilas sifatnya untuk melayani di tempat. Tapi penglihatan lain itu sifatnya message, dalam artian bisa ada satu pesan yang kita persiapkan dengan baik sebelum kita sampaikan. Oke, Bapak Ibu, sampai di sini dulu ya. Coba slide selanjutnya, Bu Linda. Slide selanjutnya. Mana tuh? Langkah-langkah. Oke, nanti kita akan masuk ke sini. Sebelumnya mari saya buka dulu siapa yang mau bertanya. Baru nanti kita bahas tadi ya. Mana tadi? Chat. Oke. Pernah hampir setiap hari ketindihan bisa sampai meninggal. Oke, yang hampir setiap hari tadi ya Ibu harus dilayani secara khusus karena nggak enak itu kalau tiap hari ketindihan. Itu namanya spirit of oppression, yaitu satu roh yang menekan dan bisa mengarah kepada roh maut. Nah, kalau kita udah bicara roh maut, tadi ditanya ya, apa benar ketindihan bisa sampai
meninggal? Jawab adalah Tuhan cuma bisa mencabut nyawa manusia kalau Tuhan izinkan dia untuk mencabut nyawa manusia. Ya, jadi setan bisa mencabut nyawa manusia bukan cuma lagi ketindihan, bukan cuma lagi tidur, dalam segala hal. Pernah nggak Bapak Ibu baca kisah tentang Yesus yang bilang begini, hai kamu orang-orang kaya, kamu ngumpulin uang, kamu simpan uang kamu nggak tahu waktu malam kematian datang jemput kamu. Ya, jadi bisa nggak setan mencabut nyawa seseorang? Ya bisa. Bisa. Kenapa setan bisa mencabut nyawa seseorang? Karena dia punya hak legal untuk itu. Dia punya hak legal dari Tuhan. Dalam artian orang-orang yang memang hidup di dalam dosa akan binasa. Dan apa yang orang tabur akhirnya itu yang orang tuai. Orang-orang yang berhubungan dengan okultisme akan mengalami siksaan yang lebih berat oleh karena mereka adalah antek-anteknya setan. Jadi, apakah kalau kita ketindihan bisa sampai meninggal? Ya bisa saja. Tapi yang perlu saya garis bawahi adalah kita ini anak Tuhan. Jadi, ketakutan seperti itu nggak boleh ada. Ya, malah kalau kita ketindihan, kita harus ambil otoritas. Seperti Bu Melani tadi share di Menara Doa. Kita ambil otoritas, lalu kita perangi roh itu. Yang muncul setiap malam itu. Nggak enak ketindihan. Saya kalau nggak mau tidur kadang. Ya, tapi sejak mengerti kebenaran, ya saya lawan aja. Kan kita orang percaya, kita ini orang benar. Kita punya otoritas. Ya, jadi jawabannya saya jawab, ya bisa mati. Tapi kita ini orang percaya, jadi jangan takut soal itu sih. Ya, jadi Bu Nadia tadi kalau hampir setiap hari ya nggak usah takut Bu. Nggak akan kenapa-kenapa, paling Ibu terganggu, roh Ibu jadi energinya jadi habis karena itu. Tapi iblis nggak bisa buat apa-apa kok. Ibu itu orang percaya, sudah dimaterai dengan darah Yesus, sudah ditandai untuk menjadi orang pilihan. So it's okay. Tinggal dilayani saja kita, doa saja. Lalu apa ini? Kalau mimpi orang yang sudah meninggal, kenapa ya Pak? Thanks. Mimpi keluarga yang sudah meninggal, apa artinya? Coba saya tunggu baca dulu ya. Oke. Mimpi orang yang sudah meninggal itu dicatat di Alkitab, kisahnya tentang Saul. Ya. Pada satu ketika, walaupun bukan mimpi tapi itu penglihatan, tapi waktu itu Saul bingung arah, dia nggak tahu mau gimana. Lalu tiba-tiba dalam penglihatan itu ada Samuel yang sudah meninggal datang sama dia. Lalu waktu Samuel datang sama Saul, Saul bilang, "Hai Samuel, tolong jawab saya." Di penglihatan itu Samuel negur Saul. Tuhan dan kamu. Lalu akhirnya Saul menjadi tertekan. Nah, pertanyaannya adalah penglihatan Saul itu dari Tuhan, yang Saul lihat itu memang Samuel atau bukan? Karena Samuel muncul ketika dipanggil sama dukun. Pernah baca ceritanya saudara ya? Dukun manggil Samuel datang. Jawabannya adalah itu bukan Samuel. Jadi yang muncul di penglihatan Saul adalah setan yang sedang menyamar sebagai malaikat terang. Makanya dalam penglihatan Samuel tuh mengintimidasi, Tuhan udah ninggalin kamu. Jadi nggak ada pesan kasih, nggak ada pesan yang mendirect, pesannya menekan. Nah, ketika kita bicara tentang mimpi orang yang sudah meninggal, tadi kan kita bahas manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, ya, dan roh. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Karena manusia terdiri dari jiwa dan roh, maka ada dua hal yang bisa terjadi ketika seseorang mimpi didatengin orang yang sudah meninggal. Pertama, itu adalah gambaran dari kondisi jiwanya saat ini. Contoh, saudara lagi merasa kesepian, sendiri, tertekan. Tapi saudara pernah punya di masa bisa itu yang memang belum beres dengan orang tua atau dengan seseorang yang sudah meninggal itu. Nah, ketika kondisi jiwa saudara sedang tidak baik, maka iblis memakai memori yang saudara punya di masa lalu untuk menyatakan sesuatu sama saudara, untuk membuat saudara pada akhirnya justru merasa bersalah lah, atau merasa bimbang lah, atau merasa
takut, dan lain sebagainya. Karena kondisi kita saat itu sedang mengalami mungkin tertekan luar biasa, dan kita pernah punya unresolved problem di masa yang lalu. Contohnya waktu saya mimpi tentang papa saya pernah loh mimpi datangin papi saya, pernah. Masalahnya waktu papi saya datang, dia datangnya kayaknya senyum-senyum. Jadi nggak marah-marah, senyum. Tapi anehnya, setiap kali mimpi papa saya tuh selalu merasa bersalah. Kan aneh. Kenapa, saudara? Karena saya pernah punya masa lalu di masa kecil. Saya ada suaranya nggak ya? Saudara dengar suara saya nggak? Ada, Pastor. Ada. Jelas. Oh, ini ada yang chat. Ada, Pastor. Nggak ada suaranya. Ya, oke. Jadi, saya rasa sedih. Saya terus diingatkan tentang pengalaman saya di masa lalu. Atau saya merasa kayaknya papa saya nggak bangga sama saya dan lain sebagainya. Jadi, maksudnya begini loh. Orang mati sama orang hidup itu udah nggak ada hubungan. Nggak ada hubungan. Ya, orang mati dan orang hidup tidak ada hubungannya sama sekali. Ya, paham dulu di sini ya. Ngerti ya? Orang mati sama orang hidup nggak ada hubungan sama sekali. Nah, kenapa ada orang yang sudah meninggal datang di mimpi kita? Ini yang saya mau jelasin, karena nanti kita akan belajar nerjemahin mimpi. Jadi kita mulai saja dari sini ya. Kalau ada orang yang meninggal muncul dalam mimpi kita, itu bisa dua sifatnya. Tadi saya bahas sifat pertama, di mana itu cara setan untuk mengingatkan kita akan masa lalu yang belum beres, lalu dia buat kita merasa bersalah, terintimidasi, akhirnya merasa sedih, atau akhirnya merasa, oh papa, kenapa papa meninggal? Nah, gitu. Jadi selalu sifatnya selfish. Selalu sifatnya egois nantinya jadinya. Tapi yang kedua, kalau saudara pernah ada orang yang sudah meninggal datang ke mimpi saudara, itu orangnya itu sebenarnya cuma simbol. Simbolik. Nggak beneran orang itu, simbol. Dalam artian contohnya yang datang ke dalam mimpi saudara adalah seorang teman yang sudah lama. Nah, saudara harus tanya sama Tuhan, Tuhan saya dapat mimpi ada teman datang. Tapi saya rasa ada damai sejahtera, saya nggak merasa ini dari setan. Karena itu impresi itu urusan saudara, itu bukan saya yang rasa. Yang rasa bukan orang yang nerjemahin, yang rasa orang yang mimpi. Nah, Tuhan, ini apa? Simbol apa orang ini muncul di mimpi saya? Simbol apa? Tuhan lagi mau bicara tentang apa? Jadi kemunculan seseorang dalam mimpi itu bisa menjadi sebuah simbol. Orang itu menyimbolkan apa? Sebagai simbol dari apa? Saudara biasanya kalau mimpi ada orang yang udah mati datang, biasanya saudara dapat impresinya. Simbol dari apa ini orang? Orang ini sebenarnya sedang Tuhan pakai untuk mau berbicara sama saya, menjelaskan sama saya tentang apa ini ya. Gitu. Jadi bisa nggak, bisa aja orang yang sudah meninggal lalu muncul di mimpi kita. Tapi bukan orangnya, ya, bukan orang yang udah meninggal aja datengin kita, hai anakku, enggak, karena udah nggak ada hubungan itu. Tapi simbolik bisa, simbolik ada pesan di balik itu ada, bisa. Nah, itu yang kita belajar nanti nerjemahin. Nah, ada lagi yang nanya? Pastor, saya Kok nggak ada suaranya? Saya jawab udah. Saya bantu ya, Pastor ya. Oh yo. Biar cepat karena kita kan masih ada yang untuk menerjemahkan ya. Oke. Kenapa ada mimpi yang bisa kita ingat dan tidak bisa kita ingat? Kenapa ada mimpi yang bisa kita ingat dan tidak bisa kita ingat ya? Ya. Oke, tadi saya sempat bahas kenapa ada mimpi yang bisa kita ingat dan tidak bisa kita ingat. Nah, saya pengen coba kita pahami dulu bahwa kondisi seseorang itu berbeda-beda. Dalam artian begini loh, orang yang rohnya memang ready, ya, siap, sudah punya satu koneksi hubungan dengan Tuhan, itu biasanya akan semakin jarang dia bermimpi lalu miss begitu aja. Istilahnya dia akan selalu dapat satu message, satu pesan dari mimpi yang dia dapat. Karena rohnya awake, rohnya terbuka, rohnya sadar, ya, rohnya itu sudah terpeka dengan pesan-pesan yang sifatnya dari Tuhan. Prinsipnya sama dengan begini lah. Kalau saya pelayanan nubuatan, awalnya tuh kadang saya kagak bisa bedain ini Tuhan apa bukan nih waktu doain orang. Ini yang Tuhan yang ngomong apa bukan nih? Katanya Tuhan lagi bicara orang ini mau pindah kerjaan atau apa, ini Tuhan bukan. Tapi kan kalau makin dilatih makin peka saya. Sehingga every time Tuhan bicara, saya langsung tahu itu Tuhan. Dan saya nggak miss message-nya. Sama. Tuhan bisa bicara sama kita lewat mimpi, kita bisa miss mimpi itu karena roh kita memang tidak peka. Nah, itu kepekaan itu dilatih. Gimana cara melatih kepekaan, Pak? Yang pertama,
saudara harus merenungkan firman sebelum tidur. Saya sebelum tidur hampir setiap hari dengan istri saya dan anak bilang begini, Tuhan Yesus, kayak mau tidur, berikan kepada kami mimpi dan penglihatan, bicaralah kepada kami lewat mimpi dan penglihatan. Dalam nama Yesus, amin. So, kita buka diri untuk itu tiap hari. Tiap hari sebelum tidur itu doanya gitu. Nah, jadi apa kita bisa? Ya karena itu tadi, kita nggak ada kepekaan, jadi miss. Atau yang kedua, ya karena kita merasa mimpi itu nggak penting. Itu udah kita bangun dalam keseharian. Jadi karena keseharian kita pikir mimpi nggak penting. Jadi waktu kita mimpi pun, otak kita langsung punya satu mekanisme yang berkata nggak penting. Ya dilupakan. Oke. Ya, mau lanjut aja dulu, Bu? ya, kita lanjut dulu karena waktu Lanjut. Oke, lanjut ya. 20.42 ya. Ya, silakan bisa lah, kekejar lah. Oke, kejar. Nanti kalau saya bisa jawab pertanyaan, saya jawab ya. Ya. Coba lanjut slide-nya, Bu. Siap, sebentar. Ini sih kagak lama sih ya, ini kagak lama. Sip. Cuma padahal ini, oke, langkah-langkah dalam menerjemahkan mimpi dan penglihatan. Pertama, saat saudara bermimpi, segera mungkin setelah selesai mencatat atau merekam mimpi dan penglihatan, berdoalah. Oke, jadi kalau saudara mimpi, bangun, awake, sadar, lalu mulai cari alat tulis, recorder, notes, atau apapun, catat mimpinya. Apapun itu, mau ngerti nggak ngerti, gimana nanti, aneh nggak aneh, gimana nanti. Tapi dicatat dulu itu mimpi. Karena mimpi itu semakin aneh, semakin simbolik, ya emang mimpi begitu. Mimpi itu puzzle, riddle, teka-teki. Kalau mimpi nggak aneh, bukan mimpi namanya. Sinetron. Tapi kecuali di stasiun TV tertentu ya, sinetronnya aneh-aneh. Oke, jadi mimpi itu kalau nggak aneh ya bukan mimpi namanya. Berdoa sesegera mungkin setelah selesai mencatat atau merekam mimpi dan penglihatan. Kedua, persiapkan tools yang diperlukan. Pertama, kamus Alkitab. Ya, kedua, konkordansi. Apa itu konkordansi, Pak? Arti-arti dari kata-kata yang ada di Alkitab. Contohnya Ruben artinya apa? Simeon terjemahkan mimpi. Untuk memperhati kata per kata. Nah, saudara, kalau nyari arti mimpi jangan di Google. Karena di Google itu nggak jelas itu. Ya, saudara nanti bisa sesat-sesatnya itu di Google. Saya udah searching Google, itu ngaco itu. Walaupun ada beberapa hamba Tuhan yang posting kata-katanya, tapi apalagi kalau saudara baca penerjemahan mimpi dari Afrika, itu hati-hati, saudara. Karena Afrika itu gudangnya okultisme. Jadi arti ular di Alkitab dengan arti ular versi okultisme itu bisa berbeda jauh. Nanti kita nerjemahin mimpinya nggak pas. Jadi cari sumber-sumber yang bisa membantu kita memahami arti kata dari mimpi. Saudara bisa dapat di toko buku. Cari di toko buku. Kalau saya, karena saya agak bisa bahasa Inggris, saya belinya di Google Play atau di Kindle Store. Ketiga, seorang yang dewasa rohani. Jadi saudara, kalau saudara punya orang yang dewasa rohaninya, punya pengetahuan firman, saudara bisa ajak dia berdiskusi. Minimal saudara bisa tahu arti dari katanya. Walaupun dia nggak ngerti profetik, dia minimal tahu arti kata atau kalimat itu apa di Alkitab, dia bisa tahu. Lanjut, Bu. Contoh mimpi. Ya, sebuah rumah dengan pemandangan. Ini kan mimpi sifatnya personal, jadi saya pakai. Saya membeli properti dengan pemandangan. Jadi di mimpi itu saya beli rumah, ada pemandangannya. Rumahnya terletak di dataran tinggi dan saya bisa melihat jauh sampai ke kejauhan. Harga rumahnya 100 juta. Nah, gimana cara nerjemahin mimpi model begini, saudara? Mimpi, saudara lagi beli rumah, ada pemandangan, terletak di dataran tinggi, dan saudara bisa melihat jauh sampai ke kejauhan. Harganya 100 juta. Gimana cara nerjemahin ini? Hal pertama yang saudara harus pastikan adalah next di slide selanjutnya. Breakdown kata per kata. Waktu saudara tadi tentang dapat mimpi, ada rumah, beli rumah. Kata apa yang spot on? Rumah, pemandangan, uang 100 juta. Nah, kata-kata ini saudara cari tahu artinya. Lewat tools yang tadi, yang sudah dikasih sama saya tadi. Lalu, helper, kata-kata pembantu. Contohnya, membeli rumah.
Jadi rumahnya dibeli, rumahnya nggak dikasih. Nah, membeli rumah dengan dikasih rumah itu artinya nanti bisa beda. Oh, ada kata membeli berarti rumahnya dibeli. Apa nih maksudnya kalau dibeli? Lalu misalnya ada kata kejauhan, memandang sampai ke kejauhan. Oh, apa maksudnya ini? Ada pemandangan. Saudara cari tahu kata-kata yang membantu. Dan terakhir hidden, artinya saudara baca ulang lagi arti mimpi saudara, lalu cari kata-kata yang sebelumnya nggak sempat saudara perhatikan. Dicari tahu lagi, dilihat lagi ulang. Apa yang miss ya? Apa yang miss ya? Ini pertama, breakdown kata per kata. Oke, kalau sudah, hasilnya nanti jadi begini dia. Jadi akhirnya mimpi itu bicara begini sama saya. Coba Bu Linda satu lagi terjemahannya. Ya, terjemahannya dari yang tadi. Ya, ini udah tadi. Terjemahan di belakang. Terus, nah. Jadi ini terjemahan mimpinya buat saya. Rumah menyatakan bahwa saya, Joseph Kelly, akan bergerak ke dalam sebuah pelayanan kenabian. Kenapa kenabian? Karena ada view, ada pemandangan. Pemandangan itu artinya profetik tadi. Ada pemandangan. Oh, jadi rumah dengan pemandangan artinya satu pelayanan kenabian. Karena melihat jauh ke depan. Tapi harga yang harus saya bayar adalah menyerahkan hidup saya untuk itu. Nah, pelayanan profetik ini akan dipercayakan secara utuh kepada saya, makanya saya bayar tadi 100 juta, ketika saya makin bertumbuh dalam penyerahan diri. Jadi akhirnya saya dapat gambaran bahwa, wah Tuhan mau bawa saya dalam pelayanan yang baru nih. Jadi saya harus bayar harganya adalah saya harus ninggalin pelayanan saya yang lama. Dan itu susah. Karena saya bangun pelayanan saya yang lama itu hampir 7 tahun. Meninggalkan orang-orang yang saya kenal di Bandung itu nggak gampang. Ya, tapi karena Tuhan sudah berbicara, ya kita jalan. Ya, jadi dalam konteks saya, rumah itu bukan rumah fisik, karena saya memang lagi nggak kepikiran rumah, tapi pelayanan ministry. Oke, lanjut Bu. Kedua, kita punya waktu sedikit, saudara. Saya minta saudara tolong tulis di chat, pakai layar chat. Kalau saudara bilang Pak, malas saya ngetik-ngetik, ya nggak apa-apa, kagak usah ya. Tapi tolong diterjemahkan dulu ini apa. Sebentar aja. Tergoda oleh perempuan berpakaian hitam. Jadi kalau ada perempuan berpakaian hitam di sini, saya nggak ada maksud nyindir. Ya, dalam mimpiku seorang wanita berpakaian hitam menggoda dan menciumku, lalu aku meludahi. Nah, apa? Kira-kira menurut saudara apa ini artinya? Coba bisa tulis di chat. Arti wanita ke, arti berpakaian hitam ke, arti menggoda ke. Menolak godaan dosa. Oke, thank you Pak Yakobus. Sesuatu yang berniat jahat. Oke. Ada lagi yang mau main? Seorang wanita berpakaian hitam menggoda dan menciumku, lalu aku meludahinya. Akan ada percobaan tapi berhasil dilewatkan. Oke. Jadi saudara, berdasarkan terjemahan saudara, ini nggak salah, karena saudara nerjemahinnya secara langsung. Jadi ini nggak salah, duka yang akan datang. Ya, kuncinya jangan sampai melihat roh perzinahan mencoba menggoda, namun dia tahan uji, imannya kuat. Oke, sip. Supaya tidak tergoda. Oke. Ya, thank you saudara untuk chatnya, untuk keterlibatan saudara. Iblis menggoda tapi tidak berhasil, bahkan nilai jangan tergoda dengan iming-iming yang indah. Oke, Bu Sun. Irma, ya terima kasih ya saudara ya. Saya tutup chatnya ya. Coba Ibu Linda lanjut. Di next. Nah, mari kita lihat penafsirannya. Ini adalah sebuah mimpi peringatan. Makanya tadi saya bilang penerjemahan saudara cukup baik karena kita buru-buru kan.
Wanita berpakaian hitam adalah roh kematian. Pak, tahu dari mana? Itu pakai tools. Jadi wanita itu memang nggak selalu wanita. Wanita itu bicara spirit. Tadi saya bilang ya, spirit. Kita itu spirit. Wanita itu bisa bicara gereja, tergantung konteksnya apa. Ya, roh kematian. Kenapa? Karena warna hitam itu selalu identik dengan maut atau kematian. Black itu selalu identik begitu. Lalu dicium menyatakan bahwa Anda telah menerima kebohongan dari musuh. Dari mana Pak, Bapak ini? Kalau saudara baca Alkitab, Yudas mencium Yesus. Ciuman Yudas kepada Yesus adalah sikap dari kebohongan, kemunafikan. Ya, jadi dicium menyatakan bahwa Anda telah menerima kebohongan dari musuh. Meludah menyatakan bahwa Anda mengenali kebohongan dan menolaknya. Jadi tindakan meludah atau tindakan mengebaskan debu, kalau saudara mungkin di mimpi mengebaskan debu, itu artinya kita menolak. Nah, konteksnya apa? Ternyata orang ini punya masalah kesehatan, saudara. Dan orang-orang sekeliling berkata, kamu nggak bisa sembuh. Kamu nggak bisa sembuh, kamu. Udah, kamu berserah aja sama Tuhan. Kamu nggak usah maksain diri, pengen punya iman sembuh. Nah, karena orang-orang berkata begitu, imannya goyang. Tapi tiba-tiba dia punya satu tindakan untuk bertindak dengan iman, melawan semua kebohongan-kebohongan dari musuh tadi. Jadi akhirnya karena orang ini dapat mimpi seperti ini, dia dimerdekakan dan pada akhirnya dia bisa memperoleh kesembuhan yang dijanjikan. Dahsyat ya saudara kalau kita dapat mimpi begini. Konfirmasinya luar biasa. Next Bu, Linda. Next. Nah ini sekarang kita mau bahas mimpi saya tadi awal. Yang pendek tadi. Ya, rumah mengalami banjir besar dan terangkat sampai ke atas banjir. Artinya apa, Pastor? Lanjut, Bu. Nah, saya balas begini, saudara. Perlu diperjelas perasaan atau impresi apa yang didapat dalam mimpi itu. Jadi, saudara, kalau saudara menerjemahkan mimpi orang atau menerjemahkan mimpi sendiri, ini perasaan saudara di mimpi penting. Perasaan atau impresi ini penting sekali untuk bisa membedakan mimpi itu konteksnya apa. Lalu, arti dari rumah adalah dalam sebuah mimpi adalah, nah ini yang saya kasih adalah tools. Yang saya dapat dari konkordansi, dari buku-buku. Nah, arti rumah bisa bicara tentang hidup ibu secara pribadi, keluarga ibu. Lalu keadaan yang terjadi di dalam rumah mencerminkan aktivitas spesifik di dalam hidup ibu. Dan keadaan yang terjadi terhadap rumah mencerminkan suatu peristiwa yang terjadi pada diri ibu atau keluarga ibu. Kenapa saya jadi gini? Karena saya kan baru dapat informasi sedikit. Seadanya. Lanjut. Sedangkan arti banjir ada beberapa. Pertama, banjir itu bukan cuma bicara bencana ya, saudara. Jadi kalau saudara dapat mimpi banjir, saudara langsung sharing, saudara, kita akan dapat bencana, saudara. Bencana banjir datang ke Jakarta. Gitu. Padahal banjirnya nggak ada hubungan sama bencana. Banjir itu bisa masalah emosional dan pikiran bawah sadar, pengalaman emosional yang merusak diri. Bisa karena tekanan yang membuat kewalahan dan menuntut pada masalah emosional. Yang kedua, masalah yang datang secara tiba-tiba. Tadi sempat ada yang jawab chat. Cobaan yang sangat sulit dan serangan musuh. Nah, dari 4 poin ini kira-kira banjir dalam penglihatan si ibu itu yang mana, saudara? Lanjut, Bu Linda. Nah, dari beberapa poin di atas, coba ibu renungkan. Ada apa? Apakah ada masalah emosional yang terjadi dalam keluarga ibu? Jika iya, ibu harus segera diatasi dengan berdoa dan minta pemulihan jiwa dari Tuhan. Seandainya bukan masalah emosional, Pak, keluarga saya baik-baik aja kok, Pak. Saya juga baik-baik aja, nggak gimana-gimana. Maka banjir adalah simbol dari serangan musuh dalam wujud pencobaan atau masalah. Dan efek dari banjir terhadap rumah bisa diartikan bahwa serangan musuh bisa menyebabkan gangguan terhadap aktivitas ibu. Contohnya kalau ibunya bekerja, jadi nggak bisa bekerja lagi. Mungkin karena suaminya sakit, dia jadi nggak bisa bekerja. Karena anaknya sakit, dia nggak bisa bisnis, dan lain sebagainya. Kekerasan, stagnasi, kerja keras yang tidak menghasilkan hasil yang diharapkan. Nah, ini saya jawab karena waktu itu informasinya belum jelas, tapi akhirnya saya follow up lebih lanjut. Oke, lanjut, balik lagi ke saya, Bu Linda. Oke, nah, saudara, dari terjemahan mimpi tadi, saudara tahu nggak sebenarnya ibu ini masalahnya apa? Ibu ini masalahnya, saudara, setelah kita cari tahu, emosional. Jadi dia punya tekanan emosional yang sangat berat sekali yang menyebabkan semua aktivitasnya terganggu. Dia punya masalah emosional yang sangat berat sehingga keluarganya menjadi goncang. Makanya bukan cuma dia, keluarganya sampai ke bawah-bawah karena punya masalah emosional yang nggak diberesin.
Jadi jalan keluar buat ibu ini adalah akhirnya ibu harus deal sama Tuhan. Ibu punya masalah emosional, jangan bawa-bawa apapun. Jangan nyala-nyalain setan, karena masalahnya bukan di setan. Ibu, jiwa ibu sedang punya masalah. Nah, kalau kita nerjemahinnya benar, kita nolong orangnya benar. Jadi daripada orangnya disuruh ngusir-ngusir setan, orangnya lebih baik berurusan dengan dirinya sendiri. Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu yang bisa saya bagikan buat kita semua. Maaf kalau nggak sempurna, karena kita pun waktu terbatas. Oke, Bu Linda, itu dari saya kira-kira. Ya, terima kasih banyak, Pastor. Cukup lengkap ya buat kita. Dan yang baru dengar materi ini kan pastinya mungkin agak sedikit pusing ya. Oh, ternyata seperti itu ya. Jadi bukan sekedar hanya, saya punya mimpi begini. Jadi ternyata yang dengerin mimpi juga perlu ada suatu kekuatan yang luar biasa gitu ya. Sebelum lanjut lebih jauh, kita mau masuk ke sesi foto dulu ya, Pastor ya. Oh iya, oke. Ya, bagi teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, harap dinyalakan videonya. Kita akan foto sejenak. Jadi nanti saya. Jadi ini ada orang dari Lampung ini ya? Iya, banyak sekali. Dari Lampung, dari ada Bandung. Ada yang Surabaya juga saya lihat. Oke, saya minta bantuannya untuk teman-teman semua nyalakan videonya sebentar. Kita hanya akan 10 detik saja. 10 detik. Ya. Hanya akan ada 10 detik. Harap dinyalakan videonya karena saya akan dengan cepat foto. Oke. Hitungan sampai 10 ya. Sebentar. Ini yang chat tolong di stop dulu ya karena nanti muncul ketutup fotonya gitu. Oke. Hitungan sampai 10 ya. 1. Senyum yang manis ya. 1 2 3 4 5 bentar. 5 6 7 8 9 10. Oke, terima kasih semuanya. Ya. Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pastor Kelly, ada banyak hal yang mesti kita perhatikan, bukan hanya sekedar menceritakan saja mimpi kita seperti apa kepada orang-orang yang mungkin bisa mengartikan, tapi kita sendiri pun tentunya akan lebih baik kalau kita mengerti dan memahami bagaimana caranya kita bisa menerjemahkan mimpi kita sendiri yang tentunya kalau pesan itu dari Tuhan, pastinya kita yang dapat duluan, seperti itu. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian, mohon maaf sekali memang ini ada keterbatasan dari segi waktu, kita tidak bisa bicara terlalu panjang. Jadi kasih ya buat bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah hadir, yang sudah kita belajar bersama. Apa sih yang saya ingat-ingat muka-mukanya? Kayaknya pernah ketemu waktu di Lampung ya, Pak Alboin. Halo Pak Alboy. Shalom. Oke, Bu Linda Shalom, udah. Pak Jenny. Shalom Pak Kelly. Terima kasih. Pak. Terima kasih udah bergabung. Baru dapat infonya dari Pak Kelly tadi sore. Oh, tadi sore. Iya. Iya ya, Pak. Sip, bagus. Jadi ya. Begituan, Pak. Ini rupanya undangannya menembus pulau-pulau, Pak ya, Pastor Kelly. Jadi puji Tuhan banget bisa memberkati sampai di luar Jawa. Kami bersyukur sekali Bapak Ibu sekalian bergabung dalam acara GMCC Talk hari ini. Informasi berikutnya bahwa GMCC Talk ini akan diadakan setiap bulannya 1 kali pada Kamis kedua. Jadi tetap menyimak info-info yang ada. Nanti kami akan informasikan tema apa lagi yang berikutnya akan dibagikan di GMCC Talk ini. Tentunya kami berharap
ini akan membangun dan juga memberkati Bapak Ibu semua yang hadir dalam GMCC Talk. Terima kasih banyak untuk Pastor Joseph Kelly sebagai Sama-sama, Bu. yang sudah membagikan banyak sekali hal tentang mimpi dan penglihatan. Dan tentunya sekali lagi kalau pesan itu dari Tuhan, pastinya kita yang tentunya lebih baik tahu lebih dulu apa itu pesan dari Tuhan. Semoga apa yang dibagikan hari ini, malam ini bisa jadi bekal buat kita semua. Dan bila misalnya memang ada yang lebih kompleks lagi yang ingin ditanyakan, nanti bisa menghubungi Pastor Kelly ataupun teman-teman dari tim doa ya, dari rumah doa. Karena tadi saya lihat ya, ada bisa WhatsApp saya kalau misalnya ada yang mau bantuan. Ya. Karena tadi saya lihat banyak chat yang agak panjang ya, jadi karena keterbatasan waktu, mohon maaf tidak bisa dibacakan, jadi nanti bisa langsung cari Pastor Kelly ataupun dari teman-teman yang dari rumah doa, mungkin yang ingin bermasalah, mungkin ada ya teman yang mungkin ingin ditolong mengenai pelepasan dan lain sebagainya. Acara ini akan kita tutup, kami minta bantuan dari Pastor Kelly untuk doa tutup dan doa berkat. Silakan Pastor. Oke Bapak Ibu, sudah bersama belajar, saya berdoa pada hari ini secara khusus ya buat kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini aku berdoa dalam nama Yesus, biarlah satu pengurapan profetik turun atas kami, karena kami generasi yang dinubuatkan dalam Yoel 2 ayat 28. Kami generasi yang dinubuatkan untuk mendapat mimpi dan penglihatan, untuk bernubuat, untuk menyampaikan pesan-pesan ilahi bagi bangsa dan negara kami. Dan aku berdoa bahwa supaya dari antara kami di tempat ini ada orang-orang yang berbicara kepada pemerintahan, ada orang-orang yang berbicara kepada lembaga demi lembaga, ada orang-orang yang berbicara kepada pribadi demi pribadi, ada orang-orang yang berbicara atas nama Tuhan sehingga kami melihat pemulihan atas bangsa kami. Bahkan akan ada orang-orang yang dipakai Tuhan sampai ke bangsa-bangsa untuk membawa pesan daripada Tuhan. Aku juga berdoa hari ini Bapa supaya Engkau menambah frekuensi mimpi dan penglihatan dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat memiliki satu kehidupan kekristenan yang dinamis, di mana kami mengenal Engkau lebih lagi lewat berbagai macam pengalaman. Shalom-Mu turun atas kami semua. Kami percaya banyak jawaban pergumulan kami dijawab oleh Tuhan. Salah satunya juga melewati mimpi dan penglihatan yang Engkau berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih banyak, Pastor. Sama-sama, terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Pak Edi Chandra dan semua yang sudah men-chat. Pastor Kelly. Sampai ketemu di GMCC Talk berikutnya. Sampai ketemu semuanya. Terima kasih Pastor Kelly. Terima kasih Pak, Bu. Thank you, Pastor. Terima kasih Semuanya. Sampai ketemu lagi di GMCC Talk berikutnya. Makasih.